Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, obrolan Karebosi kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Filza Burhan. Pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas topik mengenai nasib jalan penghibur Makassar. Sebelum kita membahas lebih dalam bersama para narasumber yang bersangkutan, mari kita simak terlebih dahulu berita yang satu ini, yang mana mengenai pemerintah Kota Makassar yang mewacanakan akan mengembalikan arah lalu lintas di jalan penghibur seperti semula. Pengembalian arus dilakukan lantaran dinilai semakin menimbulkan banyaknya titik kemacetan, apalagi volume kendaraan tidak berbanding lurus dengan kapasitas jalan. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perhubungan Kota Makassar mewacanakan akan mengembalikan arah lalu lintas jalan penghibur seperti semula. Meski begitu, wacana pengembalian ini pun masih dalam tahap kajian oleh konsultan sebelum nantinya dilakukan tahap uji coba sekaligus sosialisasi ke masyarakat. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalin Muhammad Irlan Ruslan menjelaskan belum mengetahui realisasi kapan pengembalian arus. Pasalnya pihaknya masih menunggu hasil kajian dari konsultan untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Pengembalian ini dilakukan mengingat banyaknya respon dari masyarakat yang mengeluhkan perubahan arus saat ini, sebab perubahan ini dianggap justru menambah kemacetan dan kepadatan kendaraan di sejumlah titik. Terkait rencana perubahan arus lalu lintas, dan pada saat anggota kami turun ke lapangan mengambil testimoni nih terkait respon masyarakat, hampir semua masyarakat menganggap jauh lebih bagus seperti yang dulu. Karena dengan kondisi yang dulu masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang sudah lama bermukim di Makassar, bahkan di Sulawesi Selatan, lebih paham dengan kondisi arus lalu lintas yang dulu. Seperti itu mungkin. Kemudian kita juga tidak bisa pungkiri bahwa kondisi arus lalu lintas yang sekarang ini mengalami kepadatan khusus di Jalan Nusantara, Jalan Haji Bau hingga Jalan Sultan Hasanuddin. Irlan menambahkan selama masa uji coba atau sosialisasi pihaknya belum memberlakukan sanksi apabila terdapat warga yang melanggar arus lalu lintas. Teti Novianti, Celebes TV. Ya, pemirsa, dalam upaya untuk mengurai kemacetan, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar berubah. Contoh di Jalan Penghibur Makassar yang mana sebelumnya lajurnya dari arah selatan ke utara berubah atau berbalik arah dari utara ke selatan. Dan kini pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Makassar berencana untuk mengembalikan Jalan Penghibur Makassar seperti semula. Bagaimanakah persiapannya dan proses kajiannya sudah sampai mana? Kapan kira-kira akan realisasi? Kita akan bahas bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Pemirsa, ada Bapak Muhammad Irlan Ruslan selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalin Jalan Dishub Makassar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Irlan. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Terima kasih sudah hadir di obrolan Karebosi pada malam hari ini Pak Irlan, dan juga pemirsa sudah hadir bersama saya di studio Ibu Kadriati Dengbau selaku pengamat transportasi. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Kadriati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu di obrolan Karebosi pada malam hari ini Ibu Kadriati, dan pemirsa juga sudah hadir di studio ada Bapak Nursyam AS selaku pengamat tata ruang. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nursyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini Pak Nursyam. Pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Irlan terlebih dahulu. Ini sebenarnya masyarakat banyak yang bertanya-tanya karena sudah khususnya yang sering melalui jalan penghibur di Kecamatan Ujung Pandang, senantiasa ada rekayasa lalu lintas begitu beberapa kali. Khususnya kemarin saat momen atau event F8 sudah dilakukan simulasi atau rekayasa lalu lintas yang mana dari arah utara ke selatan. Dan sekarang Akan dikembalikan lagi. Selatan ke utara. Alasannya bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan Kota melihat kondisi di lapangan. Kami beberapa kali turun melihat beberapa titik macet. Ternyata jumlah titik macet yang ada setelah terjadi perubahan itu bertambah. Kemudian juga banyak masyarakat yang kemudian menyampaikan ke kami baik melalui media cetak, termasuk kalau ketemu pada petugas kami di lapangan menyampaikan jauh lebih bagus kalau kembali seperti dulu dari selatan ke utara. Kami dari Dinas Perhubungan Kota tentu sebagai pemerintah kota, sebagai pelayan masyarakat tentu akan berupaya bagaimana mengakomodir apa yang menjadi harapan masyarakat. Sehingga dalam waktu dekat ini kami bersama kepolisian
yang dalam hal ini adalah Lantas Polrestabes akan melakukan uji coba. Ya, karena biar bagaimana istilah uji coba ini kita tidak bisa pungkiri, hal yang lama kembali baru, hal yang baru kembali lama. Tetapi dengan istilah uji coba kita akan melakukan bagaimana masyarakat ini bisa paham. Jadi uji coba ini sebenarnya di dalamnya ada sosialisasi. Insya Allah mungkin dalam waktu 1-2 hari ini, mungkin besok kami akan menyesuaikan bagaimana kira-kira kondisinya, dan kemungkinan hari Sabtu kita akan melakukan uji coba. Tetapi lagi-lagi ini sifatnya semua tentatif. Kita melihat kondisi di lapangan dulu. Seperti itu. Ini karena melihat kondisi di lapangan dan laporan masyarakat terkait masih banyaknya titik kemacetan yang ditimbulkan dari rekayasa lalin yang sudah ada saat ini. Gitu. Tapi sebelumnya juga akhirnya dilakukan rekayasa lalin yang mana dari selatan ke utara jadi utara ke selatan. Itu kan karena titik-titik kemacetan yang banyak juga begitu. Jadi sebenarnya yang mana yang paling macet begitu dengan arus lalu lintas yang terbaru ini kah memang yang saat ini dibandingkan dengan sebelumnya? Sebenarnya kalau ditanya, namanya kita pemerintah kota akan berupaya mencari solusi yang terbaik, yang paling minimal mudaratnya, yang paling banyak manfaatnya. Tentu karena kami melihat kondisi secara real di lapangan, maka kesimpulan sementara kami jauh lebih banyak manfaatnya yang dulu. Artinya yang sekarang bagus, tetapi kalau kita melihat pada dua opsi, maka Dinas Perhubungan Kota Makassar melihat sepertinya titik macet dengan kondisi yang dulu lebih sedikit daripada kondisi yang sekarang. Baik, saat jelang perayaan event internasional F8, rekayasa lalin itu sudah mulai diberlakukan simulasinya atau uji cobanya, dan waktu itu diharapkan apabila memang efektif, baik, akan dipatenkan gitu, tapi kenyataannya tidak. Ini bagaimana proses pematangan perencanaannya begitu, sehingga masih bisa berubah-ubah bahkan dalam waktu yang bisa dikatakan singkat? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini semua kan melalui observasi secara real di lapangan. Anggota kami setiap hari dari pagi hingga sore terus mengamati bagaimana kondisi secara real. Kalau kami melihat secara real, memang dari kegiatan F8 diharapkan kegiatan F8 ini berjalan lancar dengan asumsi tamu-tamu akses pada kegiatan F8 itu jauh lebih mudah. Setelah kegiatan F8 ternyata kami melihat kok lebih banyak titik kepadatan, titik kemacetan, dan memang kita tidak bisa pungkiri namanya kota besar. Kondisi yang ada adalah jumlah kendaraan terus bertambah, volume kendaraan bertambah dengan kapasitas jalan yang itu setelah tidak F8 berbanding atau lurus. bahkan saat sudah F8 sudah kelihatan bahwa justru titik kemacetan bertambah? Pasca F8 justru lebih kelihatan, karena kalau kita melihat angka atau jumlah peningkatan kendaraan di Indonesia termasuk di kota besar seperti Makassar kan tentu bertambah. Jumlah kendaraan yang bertambah dengan kapasitas jalan yang tidak berbanding lurus ini juga menjadi masalah. Baik. Ditambah lagi dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran, hambatan samping atau parkiran, ini menjadi problem besar sebenarnya. Olehnya itu Dinas Perhubungan Kota melihat sepertinya kita perlu memikirkan solusi terbaik. Karena biar bagaimana apa yang kita lakukan demi mengakomodir apa yang menjadi harapan masyarakat itu. Baik, tanggapan Ibu Kadriati sendiri bagaimana amatan Ibu ini yang dari lama menjadi baru kemudian akan kembali jadi lama lagi gitu. Tanggapan Ibu gimana? Gini, saya berbicara dari sisi akademik ya. Pemerintah bisa saja melakukan beberapa hal, beberapa kebijakan demi untuk meminimalisir yang namanya kemacetan. Kan sebenarnya salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kemacetan itu kan manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas salah satunya adalah misalnya dari 2 arah menjadi sistem 1 arah. Kemudian sistem 1 arah sendiri itu kan kalau di Kota Makassar ya, misalnya di Jalan Penghibur itu yang dari awalnya selatan utara, kemudian berubah tahun kemarin menjadi utara selatan, kemudian mau dikembalikan lagi menjadi selatan utara. Nah, jadi saya melihatnya seperti ini. Kalau sekarang itu kan kita cuma berbicara segmen, jadi ruas jalan aja ya untuk penghibur. Nah, terus yang mungkin perlu dipikirkan, misalnya kalau pemerintah kota pengen lebih paripurna, menyempurnakan yang misalnya merekomendasikan perubahan arah kembali, maka kita berbicara kawasan jalan, kawasan losari. Jadi bukan cuma di Jalan Penghibur saja, tetapi bagaimana dengan yang lalu, yang Jalan Haji Bau,
kemudian Jalan Lamode Keleng, Jalan Somba Opu, itu semua perlu difikirkan. Jadi kan jangan cuma berbicara bahwa di penghibur saja. Saya bisa melihat begini loh, kenapa mungkin mau diadakan perubahan arah, karena kalau kita lihat arah dari metro ya, saya berbicara metro, ternyata tarikan di situ sangat besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita lihat sekarang bahwa dari arah Takalar, jadi daerah selatan, itu kan sekarang ngambil jalurnya ke sana untuk masuk ke kota. Otomatis di jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu di situ padat. Karena kalau kita lihat roundabout-nya, bundarannya di situ yang perlu untuk di situ kan selalu konflik ya Pak. Di roundabout itu terus ada sistem kanalisasi, ada pulau lalu lintas. Nah, itu mungkin yang menjadi pertimbangan kenapa mesti dirubah kembali. Tapi perlu lagi sekali lagi kita berbicara kawasan. Kawasan karena bagaimana kemudian untuk jalan misalnya kolektor, ini kan kalau jalan itu berdasarkan fungsinya ada namanya arteri primer, kalau ada kolektor primer, bagaimana dengan kolektor sekunder, bagaimana dengan jalan lokal, misalnya yang tadi saya sampaikan yang banyak yang jalan penghubung itu juga perlu kita pikirkan, apakah dikembalikan seperti semula atau cuma jalan penghibur. Kemudian itu ada ukurannya, kalau di akademisi kan kita harus ada ukuran, misalnya bagaimana dengan kecepatan kendaraan. Ya kan itu kan ada, kalau kita merencanakan sesuatu kan ada kecepatan kendaraannya sekian. Misalnya untuk kolektor sekunder itu kan mesti 30 km per jam ya minimal, ada seperti itu. Kemudian bagaimana dengan hambatan sampingnya. Nah, ini kan kalau sistem satu arah itu perhatikan hambatan samping. Kan mungkin dulu bisa saja mungkin pemerintah menganggap wah ini terjadi kemacetan, jarak tempuh jadi tersendat seperti itu. Kemudian indeks tingkat pelayanan artinya begini, dia pada kondisi misalnya D atau E bisa saja kan yang mendekati macet, itu bisa saja seperti itu. Jadi ada ukuran-ukuran yang artinya ada indikator yang terukur. Sekali lagi kalau itu misalnya dilakukan, kemudian ada penelitian yang dulu yang perubahan arah bagus, maka pemerintah perlu mengambil faktor-faktor lain yang dijadikan kekuatan ya. Misalnya mungkin sekarang untuk pengembalian lagi mengukur mungkin hambatan samping ditiadakan sekitar 2 meter, kan itu ada aturannya Mbak. Kalau mau kita berbicara sistem satu arah, di sisi kiri kanan itu mesti efektif 2 meter. Nah, turun tidak ada median sudah aman ya. Jadi itu mungkin langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita, jadi melalui kajian ya supaya dasarnya lebih kuat lagi seperti itu. Tapi tidak ada larangan untuk pemerintah kita memperhatikan yang namanya bagaimana sih meminimalisir kemacetan, itu tidak apa-apa mengadakan perubahan-perubahan, tapi kalau ditunjang dengan kajian tadi, itu kan lebih bagus lagi. Supaya masyarakat tidak bingung, karena memang salah satu kelemahan dari sistem satu arah itu, satu, otomatis kan para pengguna jalan, khususnya yang luar itu kan jauh memutar. Yang kedua pasti membingungkan, apalagi kalau para pendatang, sedangkan orang Makassar sendiri pasti bingung ya. Itu memang sisi kelemahannya dari penerapan suatu aturan seperti itu. Apalagi apabila sosialisasi juga masih belum begitu diterima oleh banyak masyarakat begitu. Iya. Mengurangi kemacetan tapi masih banyak masyarakat yang bingung juga sama saja ya Bu ya, akhirnya jadi membutuhkan waktu lagi untuk jarak tempuh. Makanya memang ada aturannya itu. Jadi pada saat misalnya sudah diumumkan mau diadakan sistem satu arah, ada maksimal 60 hari itu perlu disosialisasikan. 60 hari itu memang dikasih waktu. Ya, supaya masyarakat tahu bahwa terjadi seperti itu. Kita juga masyarakat mesti menerima ya memang aturan seperti itu, ada batas maksimal. Baik. 60 hari. Untuk kasus di Jalan Penghibur saat ini atau katakanlah yang di Kecamatan Ujung Pandang, apakah memang selama ini pengkajiannya dengan indikator yang terukur itu dengan waktu yang seperti ini sudah cukup? Ada pasti dari sisi akademik ya. Itu kita kan mahasiswa sering ini ya, kita meminta mahasiswa kita, bimbingan kita untuk melakukan kajian-kajian. Kalau yang dulu memang seperti itu, kita lihat ITP-nya ternyata wah dia misalnya di C dengan D, jadi mendekati macet ya. Terus yang baru-baru ini lebih baik lagi, tetapi kan bisa saja karena kita masukkan faktor ya, ada faktor saya bilang yang tarikan itu yang dari metro, bisa saja justru memang dikembalikan itu lebih bagus lagi seperti itu, karena banyak faktor yang kita tinjau. Kalau mungkin selama ini penelitian belum memasukkan bagaimana tarikan, karena itu saya bilang bahwa ternyata besar banget ini ya jumlah volume kendaraan yang dari arah selatan masuk ke kota. Karena selatan itu kan mereka mengambil ini jalan kompas loh. Misalnya yang dari Bulukumba, mobil-mobil, saya pernah naik angkutan kota, angkutan umum,
itu memang ambil jalur alternatifnya di sana. Jadi saya bilang, oh pantesan di sini terjadi kemacetan seperti itu ya. Baik, kalau dari Pak Nur Syam sendiri Pak, berdasarkan amatan Bapak begitu ya, penyebab utama dari seringnya ada kemacetan di jalan penghibur ini dari sisi tata ruang seperti apa? Jadi masalah kemacetan untuk daerah perkotaan itu adalah hal yang sangat lumrah dan biasa. Tetapi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu, bahwa ini kan perlu diminimalisir. Ya tentunya kita harus melakukan beberapa cara. Salah satunya rekayasa dan manajemen itu tadi. Apakah perlu kita rekayasa kalau itu memenuhi secara fisik dan lingkungannya, ataukah kita melakukan suatu manajemen dengan melakukan optimalisasi prasarana yang ada. Nah kembali lagi bahwa ada apa dengan lalu lintas di jalan penghibur. Kalau kita mau melihat dari aspek tata ruang, ini ada dua kutub yang harus kita lihat. Yang pertama bahwa jalan tol itu ujungnya di pelabuhan, ya tentunya akan mengeluarkan suatu pergerakan yang begitu besar. Dia larinya mau kemana? Nah, gitu. Ya, tentunya kan dari utara ke selatan, pastinya kan begitu, utara ke selatan. Kemudian kutub berikutnya itu dari arah selatan, dalam hal ini adalah Metro Tanjung Bunga, yang juga merupakan dia sebagai pusat bangkitan, dia juga sebagai pusat tarikan, karena dia situ pusat kegiatan ekonomi dan jasa. Di situ juga perkembangan perumahan dan permukiman. Kemudian yang kedua, di situ juga menghubungkan dua wilayah kabupaten. Nah kalau kita mau melihat perencanaan dan orientasi ke depan, terutama khususnya untuk beberapa studi yang ada menyangkut mengenai transportasi massal, itu kan nantinya akan bermuara dan terpusat di metro. Artinya bahwa kalau kita mau melihat semuanya jaringannya yang mau kemana, ini harus ada yang menghubungkan. Jadi lagi-lagi bahwa dari aspek tata ruang itu adalah hal yang sangat penting. Nah, adapun menyangkut mengenai kantong-kantong kemacetan itu memang tidak bisa kita pungkiri bahwa sepanjang jalan penghibur ini boleh dikata bahwa garis sempadan bangunan sudah barangkali sudah melewati, bahkan beberapa aktivitas yang ada itu kadang tidak dilengkapi dengan area parkir. Nah tentunya ini menjadi juga salah satu penyebab, apalagi kalau misalnya tarikannya itu cukup besar. Nah sehingga inilah yang kemudian perlu barangkali kita pikirkan, apakah kita memerlukan suatu manajemen ataukah rekayasa lalu lintas. Nah kaitannya dengan sekarang ini mau dikembalikan seperti semula ataukah bagaimana? Kalau secara pribadi ya. Saya secara pribadi, karena saya cuma hanya melihatnya ada tiga sisi jalan di sini. Yaitu jalan penghibur, kemudian di sebelahnya jalan apa di sebelahnya ini, kemudian di sebelahnya Arif Rate ya, Arif Rate. Lamadukelan ya. Nah, jadi itu kan ada tiga. Nah sekarang ini boleh dikata bahwa dia seperti ular, artinya dia bentuknya es gitu karena tidak paralel. Nah kalau mau dirubah dari selatan ke utara berarti antara Madukelan dengan penghibur dia satu paralel gitu. Sementara kedua jalan ini itu satu arah. Nah tentu kan akan menimbulkan suatu pilihan-pilihan untuk melakukan pergerakan yang memutar yang terlalu jauh. Ini secara pribadi. Baik, jadi secara pribadi Bapak anggap belum tepat juga apabila ada rencana untuk kembalikan seperti semula dari selatan ke utara lagi? Nah maksud saya begini, perlu adanya suatu analisa, kajian yang mendalam untuk melihat secara komprehensif ini masalah. Karena tidak terlepas daripada aktivitas ruang yang begitu besar, yang begitu padat di sekitar metro di sekitar jalan penghibur ini dan beberapa kawasan-kawasan yang lainnya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi.